Saya punya satu alasan dulu, kenapa Apa itu? masuk di SMK. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vostoku Podcast SMK Negeri 2 Ogan Komering Ulu. Perkenalkan, nama saya Neviana Hairunisa. Jadi kita kedatangan tamu spesial dari Kota Medan. Perkenalkan, nama Bapak Bakti Gunawan MPD. Halo Bapak. Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah luar biasa. Sehat luar biasa ya Pak. Gimana Pak perjalanan Medan ke Okuh? Apakah sangat jauh? Kalau dibilang jauh ya jauh ya, Iya. tapi kita tetap semangat gitu ya. Zaman sekarang jauh itu sudah nggak jauh lagi sekarang. Iya, sudah Ya. banyak transportasi. Tetap yang semangat cepat. kita. Iya. Panas mana nih Pak? Okuh atau Medan? Karena sedang musim panas ya kayaknya Iya. Indonesia ya. Sama saja kayaknya. Medan juga panas, sama panasnya dengan Lagi Okuh. musim panas semua ini Ya, Pak, ya. sama. Boleh berbincang-bincang Pak tentang gimana Bapak zaman sekolah dulu? Apakah Bapak memilih SMA atau SMK? Oh, saya adalah alumni SMK. Wah, SMK ya Pak? Ya, Ya, jurusan apa itu Pak kalau boleh tahu? waktu itu jurusan yang ada kan nggak sama dengan sekarang. Iya, Saya itu kan masuknya itu STM dulu, STM. tapi tamatnya SMK. Wah, Jadi tahun 90-an gitu ya. 96 gitu waktu itu. iya. Jadi saya itu jurusan teknik mesin. Mesin. Ya. Oh, Karena hanya ada 3 jurusan waktu itu. Teknik mesin, teknik listrik, dan teknik bangunan. Mungkin beda dengan sekarang ya. iya, Sekarang sudah semakin banyak. fokus, makin Ah, banyak. Dulu iya, nggak banyak, jadi hanya teknik mesin. mesin. Di SMK berapa Bapak sekolah dulu? Saya nama sekolahnya SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Itu salah satu SMK negeri yang ada di Sumatera Utara. Tepatnya itu di Kabupaten Deli Serdang. 30 km dari ibu kota Sumatera Utara, yaitu Kota Medan. Apa yang melatar belakangi Bapak mengambil jurusan SMK dulu? Ya, baik. Saya punya satu alasan dulu, kenapa Apa itu? masuk di SMK. Iya. Yaitu saya pingin segera bekerja. Segera bekerja? Ya, harapannya itu begitu tamat, saya bisa bekerja, begitu. Maka saya memilih SMK sebagai tempat saya untuk belajar. Lalu jurusan apa? Pas Bapak kuliah mengambil jurusan apa itu Pak? Nah, waktu kuliah memang sedikit berbeda ini ya. Saya kuliahnya itu jurusan fisika. Loh, kenapa itu fisika itu Pak? Ya, jadi begini ceritanya. Semua itu karena ada inspirasi gitu ya. Saya tujuan awalnya kan ingin bekerja, Iya. gitu ya. Tetapi ketika kita belajar di SMK itu, saya menjadi terinspirasi dengan guru saya. Khususnya ada 2 mata pelajaran itu yang saya sukai. Saya sukai kenapa? Karena sepertinya mata pelajaran itu bermakna bagi saya. Dan yang kedua, cara pembelajaran dari gurunya itu juga mengesankan saya. Yang pertama adalah mata pelajaran teknik mesin itu sendiri yang sesuai Iya, dengan yang tadi jurusan ya Pak? saya. Iya, iya betul. Yang kedua, matematika. Loh, Bapak suka matematika? Ya, karena matematika sangat mendukung jurusan saya gitu ya. Iya. Saya sangat terinspirasi dengan kedua guru yang mengajarkan mata pelajaran ini. Jadi saya ketika di SMK itu yang awalnya ingin langsung bekerja, saya jadi berubah pemikiran ya. Saya kok ingin jadi guru gitu loh. Gitu. Saya ingin guru. Jadi memang yang sangat mengesankan itu yang guru matematika waktu itu. Jadi saya ketika kuliahnya saya mengambil jurusan matematika sebagai pilihan pertama. Nah, dulu kan ada masih UMPTN ya bacanya. Iya. UMPTN. Iya. Itu kan memilih 2 jurusan. Gitu ya. Nah, yang pertama kan matematika. Matematika. Yang kedua kan harus memilih yang lain. Iya. Yang nggak jauh berbeda dengan matematika itu. Saya pilih fisika. Fisika. Dan alhamdulillah yang lulus bukan matematika gitu ya, tapi yang kedua yang fisikanya. Iya, fisika. Jadi semua itu karena inspirasi ya dari guru-guru saya ketika di SMK. Gitu. Boleh sharing gimana karir Bapak selama kuliah? Suka dukanya? Ya, sukanya banyak.
dukanya juga banyak juga. Iya pasti ya Pak. Jadi seimbang, tapi yang pasti kita jalani semua. Suka dan duka itu biasa dalam hidup, gitu ya. Kita jalani semuanya. Iya. Jadi saya kan termasuk dari keluarga yang kurang mampu. Baik. Makanya pemikiran awal itu begitu tamat SMK itu langsung bekerja. Tapi karena berubah pikiran, kan saya melanjutkan kuliah. Walaupun notabene-nya saya dari keluarga yang tidak mampu. Tapi yang kita tetap harus punya cita-cita kan? Iya pasti. Yang namanya cita-cita itu diperjuangkan. Betul. Yang pertama kan saya mau bekerja, kan begitu ya. Berkembang cita-citanya menjadi pendidik kan begitu ya. Diperjuangkan cita-cita itu. Iya, Kita nggak boleh patah semangat dengan itu. Jadi kalau boleh saya cerita gitu ya. Iya boleh. Saya selama kuliah itu yang kos ya, ngekos ya. Itu hanya 1 semester. Hanya semester 1. Saya melihat kondisi keluarga yang begitu berat barangkali untuk membiayai gitu ya. Jadi saya dari semester 2 sampai semester akhir sampai saya tamat itu saya tinggal di masjid. Ya di masjid. Jadi di Medan itu kan banyak masjid ya, itu banyak dijadikan sebagai tempat tinggal untuk teman-teman mahasiswa. Saya salah satunya. Saya tinggal di satu masjid ya yang ada di kota Medan sampai saya tamat. Itu mungkin salah satu cara untuk mencapai cita-cita, tapi tidak membebani orang tua. Itu barangkali. Karya apa saja sih Pak yang sudah Bapak capai untuk saat ini? Ketika bekerja atau sekolah? Kerja ya? Iya kerja. Iya baik. Jadi gini saya cerita sedikit barangkali. Boleh Pak, boleh. Saya itu bekerja sebelum saya tamat kuliah. Jadi waktu itu masih di semester 8, saya itu ada informasi lowongan pekerjaan yaitu di CPNS, di lembaga pelatihan. Dulu namanya P3GT, Pusat Pelatihan Guru Teknologi. Nama ketika itu. Sekarang berubah nama ya. Artinya lembaga saya bekerja sampai sekarang sama. Sekarang namanya BBPP ya, BPBBL. Ya gitu ya. Jadi saya masih semester 8. Saya ada lowongan, saya daftar. Saya belum tamat kan? Jadi saya mendaftarkan lowongan CPNS itu dengan ijazah SMK, yaitu teknik mesin. Dan alhamdulillah saya masuk ketika lolos itu. Ya Pak? Lolos gitu. Murni ya dia. Ya, nggak ada yang lain-lain ya. Lolos murni. Kemudian kan saya sedang kuliah tuh. Saya kuliah tetap saya lanjutkan. Terus saya tamat juga. Ya, dengan tamatnya saya S1, itu kan karir tentunya akan ya menyesuaikan kan begitu ya. Saya lanjut kepada S2. Ya terus naik. Saya awalnya bekerja itu sebagai seorang teknisi. Karena SMK. Naik peringkat lagi, naik jabatan itu lagi kira-kira ya, menjadi seorang instruktur, pengajar. Ya, pengajar ya. Karena kita lembaga pelatihan, jadi yang menjadi subjek kita adalah teman-teman guru. Dan sekarang jabatannya menjadi seorang widesuara. Kalau ditanya karyanya apa ya saya mungkin bisa mengatakan saya turut berkarya barangkali untuk mengembangkan pendidikan kan begitu ya, karena saya membantu teman-teman guru untuk mengembangkan kompetensinya. Itu barangkali ini. Sejak kapan Bapak mulai menjadi narasumber Pak? Begitu saya selesai kuliah kan mendapatkan ijazah itu, naik jabatan saya menjadi instruktur. Jadi ketika menjadi instruktur itu, nah di sanalah saya mulai menjadi seorang mengajar. Ya, di narasumber itu sebenarnya hanya istilah. Ya, hanya istilah. Jadi jabatan narasumber itu nggak ada. Jabatannya widesuara yang ada dan instruktur. Narasumber itu hanya sebagai penamaan ketika kita diundang mungkin ke sekolah untuk memberikan sesuatu ke sekolah itu. Jadi tahun 2007 kira-kira sampai dengan sekarang. Oh, itu sudah pencapaian sih Pak, pencapaian terbesar itu Bapak ya alhamdulillah. Iya. Dan mungkin saya ingin juga menjadi apa ya, menyemangati adik-adik sekalian gitu ya. Saya mengajak ketika kita bekerja jangan patah semangat untuk mencintai pekerjaan kita. Yakinlah posisi pekerjaan itu akan meningkat seiring dengan keseriusan kita dalam bekerja. Saya teknisi, instruktur, kemudian menjadi widesuara. Itu kan ada masanya, ada waktu yang kita jalani. Tidak serta-merta kita akan menduduki posisi itu. Kita akan berkembang. Dan boleh cerita nggak supaya semangat teman-teman juga nih? Boleh. Biar jadi motivasi. Saya juga pernah keluar negeri loh, gitu ya. Nah mungkin itu
Kalau dikatakan apakah itu prestasi ya nggak tahu juga ya. Iya sangat itu ya Ya. Pak. Iya. Ini supaya teman-teman Iya, juga iya, semangat. boleh, Lu Pak. ternyata tamatan SMK bisa ya, bisa, gitu ya, bisa. Jadi jangan khawatir dengan itu. Tamatan SMK bukan hanya bisa bekerja mungkin sebagai buruh kasar, enggak. Kita bisa kok, ya dikombinkan antara nanti kita pendidikan tinggi lanjutan barangkali dengan apa yang kita miliki di SMK. Iya. Jadi saya pernah ke luar negeri ke Jerman, Jerman ya itu setahun. tahun. Ya, setahun ya. Sama. Jadi dengan setahun, bayangkan setahun dengan tidak dengan keluarga ya di Iya. luar negeri dengan bahasa orang sana gitu ya. Yang saya nggak bisa bahasa Inggris awalnya gitu ya. Tapi dengan belajar, memang di sana nggak baca Inggris, baca Jerman. Yang di sana itu saya bisa setahun di sana. Kemudian ya beberapa tempat mungkin pernah saya kunjungi juga lah Iya. di dunia ini gitu ya, luar negeri juga. Sudah banyak Bapak kunjungin berarti di negara-negara mana Ya. saja Pak? Kalau boleh tahu. Selepas dari Jerman itu ada kegiatan rentetannya, kita pernah ke Thailand, kemudian pernah ke apa namanya Laos, pernah juga ke Kamboja. Kamboja. Dan yang terakhir kalau di luar negeri itu saya tahun 2019 itu ke negara Perancis. Oh Prancis sudah sangat jauh berarti ya Pak. Ya. Ya. Wah sangat menginspirasi sekali ya. Doakan kami Pak semoga bisa menjadi kayak Bapak. Semoga Ya. Amin, ya, amin, amin. sukses ya. Kita doakan ya kan. Ya. Boleh nambah yang untuk teman-teman barangkali ya? Nah, dari Bapak ini kita bisa belajar kalau di SMK itu ya sangat-sangat penting ya Pak ya. Belajar jangan manja, pokoknya semangat terus. Ya. Dan satu lagi mungkin untuk adik-adik semua. Seperti saya contohnya. Tadi mungkin banyak yang mengatakan saya salah jurusan gitu ya. Sekolahnya di SMK jurusan teknik mesin, ya kan. Kemudian kuliahnya di fisika. Nah, ternyata karir pekerjaan itu tanpa saya sadari gitu ya. Saya kembali ke jurusan awal, ke teknik mesin gitu ya. Karena lembaga saya bekerja saat ini, saya kecenderungan kompetensi yang saya berikan kepada teman-teman guru adalah yang sesuai dengan bidang saya di SMK, yaitu teknik mesin. Dan pesan buat adik-adik semua, jangan anggap remeh apa yang adik-adik pelajari. Walaupun sekarang barangkali adik-adik merasa itu nggak ada gunanya, Iya. ya, jangan salah dengan itu. Karena apapun yang kalian pelajari, walaupun sekarang kalian merasa itu nggak suka dan merasa tidak ada manfaatnya, yakinlah suatu saat nanti selepas kalian tamat dari SMK itu akan berguna bagi kalian. Betul. Contoh saya, ya, yang saya pelajari itu berguna semuanya. Walaupun mungkin ketika itu saya nggak suka dengan mata pelajaran itu, tetapi saya katakan dengan pasti semua yang saya pelajari dan semua apa yang diberikan oleh guru-guru kita itu sangat berguna bagi masa depan dan karir saya. Itu saja barangkali ya. Terima kasih ya Bapak Bakti sudah berada hadir di Vostoku Podcast SMK Negeri 2 Ogan Komering Ulu. Jangan sungkan kembali Pak ke Oku ini ya Pak. Siap. Ya, kita akhiri sesi podcast pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye bye, see you.